Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya? Pada sehat, Mbok? Alhamdulillah. Moga-moga teman-teman semua sehat semuanya, lancar rezekinya, banyak uangnya, mudah urusannya. Ya, mudah-mudahan ya. Tetap berkarya untuk negeri ini ya. Kalau setiap kita itu tidak terlalu banyak menuntut kepada negara, tetapi justru memberikan sumbangsi kepada negara, itu adalah warga negara yang amazing, amazing. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas satu video. Video ini ya kita analisa bareng-bareng. Sebenarnya saya males bahas video-video kayak gini, tapi nggak apa-apalah, kita analisa, mudah-mudahan analisa ini bisa mencerahkan atau apa ya, eee, tapi ya namanya ini ya, namanya pendapat itu kan, satu namanya analisa itu kan bisa salah, bisa benar, kemudian namanya pendapat itu bisa berbeda. Oke, kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuing. Logika akal sehat. Bapak Ibu punya ijazah, datang bawa selesai. Betul atau tidak? Nah, selesai itu Pak. Tidak perlu ada menghabiskan dana sekian, ini sekian, tidak perlu turun tangan, tapi tidak perlu Pak. Tapi pertanyaannya, mengapa skenario ini harus dibuat? Seolah-olah manusia itu, yang sehat itu bukan akal. Mereka manusia hari ini dipertontonkan oleh Allah di hadapan manusia bahwa kebodohan itu begitu nyata. Maka tak salah Pak ketika Rocky Gerung kata, manusia sekarang ini banyak yang akalnya tak sehat. Kenapa kita diputar Pak? Diputar. Di mana letak sehatnya? Tidak ada Pak. Ya, teman-teman, coba kalian ulang-ulang nonton videonya supaya kita nggak ini ya. Saya sudah berulang-ulang nonton ini supaya kita nggak gagal. eh, ya mungkin keliru ya, ndak ya karena itu nama analisa tadi itu ya. Supaya kita ndak terlalu gagal dalam memahami kalimat-kalimatnya itu. Ini dalam video itu ada seorang penceramah ya, penceramah, ndak tahu kok penceramah yang disampaikan hal seperti itu ya. Saya sih mengkritisinya gini, yang pertama, saya belum ke isi ceramahnya ya. Kalau ceramah itu kan maksudnya adalah mauidhah ya, memberikan memberikan pencerahan kepada umatnya ya, kepada jamaahnya. Ya, kalau menurut saya ya berikan saja ceramah-ceramah yang mendidik gitu kan. Itu saja sih. Entah itu tentang fikih, tentang halal haram, tentang bagaimana bersosial, berumah tangga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam ceramah tersebut, kesannya sih, kesannya ya, walaupun itu agak lebih halus gitu, kesannya ingin memojokkan Pak Jokowi gitu kan. Eh, ingin memojokkan Pak Jokowi gitu. Kalau menurut saya itu, ini menurut saya. Kemudian kita bahas ininya ya, coba kita perhatikan kalimatnya. Eh, Kalimatnya itu, saya termasuk orang yang susah mengingat ya. Kalimatnya diantaranya tadi adalah secara logika akal sehat gitu kan katanya gitu kan. Secara logika akal sehat, ini kan bahas tentang ijazah. Mungkin yang dimaksud adalah ijazahnya Jokowi gitu. Secara logika akal sehat, tinggal tunjukkan saja ijazahnya, sudah selesai gitu kan. Simpel banget. Simpel banget ya. Simpel banget, asli simpel. Ya, itu kalau orang-orang yang ditunjukin itu adalah orang-orang yang punya akal sehat juga. Iya. Kalau orang-orang yang ditunjukin itu orang yang akalnya sehat juga gitu. Tapi kalau orang yang sudah akalnya sakit, nggak sehat,
ya ditunjukin 1000 kali pun nggak akan selesai, itu maksudnya. Jadi kalau teori Pak Ustadz tadi itu yang mengatakan bahwa secara logika akal sehat, tinggal tunjukin saja ijazahnya, selesai, gitu kan. Mudah banget ya. Iya, kalau saya setuju ucapan itu, kalau eh, nunjukinya kepada orang yang akalnya sehat, Pak Ustadz. Kalau yang akalnya nggak sehat, akalnya sakit, hatinya sakit, itu nggak akan pernah selesai ditunjukkan. 1000 kali pun ditunjukkan, nggak akan pernah selesai. Karena apa? Akalnya sakit. Akalnya sakit, hatinya sakit. Sakit apa? Sakit dengki, sakit benci, mungkin sakit dendam, sakit hasud, sakit apalagi, dan seterusnya. Mungkin itu. Eh, Keadaannya kurang gimana gitu kan. Kenapa Pak Jokowi itu ndak mau menunjukkan kepada ijazahnya itu kepada Rosuryo langsung. Kan sebenarnya mudah, Pak Jokowi tinggal panggil Rosuryo, Rismon, Dokter Tifa, panggil ke rumahnya, ini Mas, Mbak, ini ijazah saya, silakan dipoto, cepret, cepret, cepret gitu. Nah, sebenarnya seperti itu, mudah, mudah banget. Cuma Pak Jokowi itu tahu, karena ketiga orang ini akalnya nggak sehat, Pak Ustadz. Itu, akalnya nggak sehat, sehingga Pak Jokowi berkesimpulan, seandainya saya tunjukkan sekalipun kepada mereka, karena hati dan akalnya nggak sehat, itu nggak akan pernah selesai, gitu. Makanya dibawalah ke Bareskrim. Bareskrim kan yang punya otoritas, gitu kan, untuk memeriksa. Setelah diperiksa, kemudian di apa namanya, disimpulkan, gitu kan. Karena di situ udah semuanya ada, perangkat-perangkatnya itu ada, gitu kan. Alat kelengkapannya untuk pemeriksaan itu banyak, gitu kan. Udah memadai lah gitu. Daripada misalnya alat kelengkapan yang dimiliki oleh Rosuryo atau Rismon atau Dokter Tifa gitu. Satu, beliau itu tidak punya lembaga yang diakui dalam hal penelitian itu. Yang keduanya, keahlian mereka saja belum diakui gitu. Jadi simpel sebenarnya. Iya, sebenarnya simpel banget. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kok dibawa muter-muter gitu? Seakan-akan dipertontonkan pada masyarakat itu, jadinya muter-muter, gitu kan. Ya, ya itu tadi, UGM, Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazahnya identik. Rosuryo, Dokter Tifa, Rismon ndak menerima juga kan? Nah, udah satu. Justru menuduh Bareskrim itu kong kali kong dengan Pak Jokowi, gitu kan? Itu kenapa menuduh gitu? Karena akalnya sakit, hatinya sakit, gitu. Bukan yang akal sehat tadi ya, bukan yang akal sehat, bukan. Hatinya sakit, akalnya sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya, beberapa kali dibawa ke pengadilan sama teman-temannya yang satu afiliasi dengan ketiga orang ini, dengan Rosuryo, dengan Mbak Tifa, dengan Mang Rismon, sama Bambang Tri. Bambang Tri di penjara. Artinya apa? Bambang Tri gagal membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu, sehingga di penjara. Sebenarnya kan simpel. Bambang Tri mengatakan ijazahnya Jokowi palsu, dibawa ke pengadilan. Simpel kan? Buktikan kalau ijazahnya Jokowi palsu.
karena ndak bisa membuktikan, akhirnya dipenjara. Ini logika akal sehat, gitu. Kemudian siapa lagi itu kemarin yang ternyata ijazah gugatannya ditolak juga. Siapa itu yang di Solo itu loh? Lupa aku. Gugatan kepada ijazah Jokowi juga ditolak. Ini kurang apa gitu kan? Kurang apa untuk membuktikan bahwa ijazahnya Jokowi itu benar, gitu kan? Dari Bareskrim sudah, pengadilan sudah, kemudian UGM sebagai lembaga yang berwenang, lembaga yang mengeluarkan, sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengatakan bahwa Jokowi pernah, secara data-datanya pernah berkuliah di sini dan selesai, kemudian lulus di sini, gitu. Selesai kan? Sekarang pertanyaannya yang akalnya nggak sehat itu siapa gitu? Sehingga perkara ini nggak selesai-selesai, gitu. Eh, Terlepas dari Polda Metro Jaya, kok begitu lambat dalam apa namanya, dalam memeriksa, dalam menentukan kelanjutan apa namanya kasus ini. Terlepas dari itu, ya dari sini saja sebenarnya ya sudah menunjukkan bahwa ijazahnya Jokowi asli gitu. Ya palsunya. Ini logikanya orang bodoh ya, tapi sehat insya Allah. Nggak sakit gitu. Logikanya orang bodoh, nggak sakit gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kesimpulannya dari ucapannya Pak Ustadz tadi itu, Pak Ustadz mengatakan secara logika akal sehat, simpel saja, tunjukkan ijazahnya selesai, gitu kan? Betul, betul sekali. Itu kalau ditunjukkan kepada orang yang akalnya sehat, hatinya juga sehat. Gitu. Tetapi kalau ditunjukkan kepada orang yang kepada Rosuryo, kepada Dokter Tifa, kepada Rismon, itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena hatinya tidak sehat, otaknya juga tidak sehat. Oke? Dan hari ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa diri akalnya sehat, hatinya sehat, sebenarnya hatinya sakit. Dan dia tidak tahu kalau hatinya dan akalnya itu sakit. Maka sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya adalah sakit. Gitu. Sebodoh-bodohnya orang bodoh adalah orang yang tidak tahu kalau dirinya adalah bodoh. Aduh, aduh, aduh. Oke, teman-teman, itu analisanya orang bodoh ya. Silahkan yang mau sepakat nggak apa-apa, yang nggak sepakat nggak apa-apa juga. Saya kan nggak akan maksa gitu kan. Namanya analisa, ada benar, kadang salah. Oke, teman-teman, jadilah warga negara yang berakal sehat, ya, berakal sehat, kemudian berhati sehat gitu. Bukan orang yang berakal sakit, yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kedengkian. Dan juga bukan orang yang berhati sakit, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kedengkian. Mari kita menganalisa dengan secara akal sehat, bukan menganalisa dengan kedengkian, dengan kebencian, gitu. Menganalisa dengan akal sehat itu dia akan proporsional dan profesional. Kalau menganalisa dengan akal dan hati yang sakit, maka sebanyak apapun dia menemukan kebenaran, maka yang dia cari adalah kesalahannya. Oke, teman-teman, sampai di sini saja ya. Kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera. Semoga tetap utuh sampai hari kiamat dan mudah-mudahan
dibangkitkan, diutus oleh Allah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, dan dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Kemudian dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, dan semoga orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.